Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Santriwati. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Sore hari itu hujan baru reda di desa Kabulen. Jalan tanah di depan pesantren masih becek, menyisakan genangan kecil yang memantulkan langit kelabu. Dari kejauhan, suara anak-anak desa bercampur dengan azan maghrib yang menggema dari masjid berkubah hijau. Di sekitar masjid, asrama santri putri berdiri sederhana dengan dinding tembok kusam. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu dari dapur, membuat suasana terasa akrab sekaligus sunyi. Gendis duduk di tangga asrama sambil melipat jilbabnya yang masih lembab. Usianya baru 19 tahun, wajahnya polos dengan senyum yang jarang pudar. Ia bukan tipe gadis yang suka menonjolkan diri. Dari kecil, orang tuanya menitipkan harapan agar ia tumbuh menjadi wanita soleha. Di pesantren ia menyesuaikan diri dengan rutinitas, sholat berjamaah, mengaji, dan membantu teman-teman. Bunga teman sekamarnya keluar sambil membawa ember cucian. Nanti habis isya jangan lupa giliranmu ya, ngepel aula Dis. Oh, iya Bunga, aku ingat, jawab Gendis sambil tersenyum kecil. Malam itu selepas isya, santri putri berbaris rapi menuju aula untuk pengajian. Lampu berkelip di langit-langit, sekali terdengar suara serangga. Gendis duduk di barisan tengah membuka kitab kuning yang sudah lusuh. Suaranya lirih saat membaca tapi jelas. Ia tidak sadar bahwa beberapa pasang mata dari barisan santri putra di seberang aula sempat melirik. Salah satunya adalah Sony. Sony berusia 22 tahun, dikenal pandai bicara dan sering memimpin diskusi agama. Ia tidak terlalu sering berbaur dengan santri putri. Tapi malam itu, matanya berhenti pada Gendis. Selesai pengajian, santri berhamburan kembali ke asrama. Gendis masih merapikan kitab ketika Sony melangkah mendekat, menundukkan kepala lalu bertanya dengan singkat. Kitabnya bisa aku lihat sebentar? Gendis menyerahkannya tanpa banyak kata. Sony pun hanya tersenyum tipis dan mengucapkan terima kasih. Percakapan itu sederhana tapi cukup membuat Gendis teringat hingga ia kembali ke kamar. Hari-hari berikutnya kegiatan pesantren berjalan seperti biasa. Pagi mengaji, siang belajar kitab, dan sore membantu pekerjaan dapur. Namun semakin sering Gendis berada di perpustakaan kecil pesantren, semakin sering pula ia bertemu dengan Sony. Perpustakaan itu sederhana, hanya ada rak-rak kayu berisi kitab tafsir, hadis, dan juga buku fikih. Disinilah pertemuan mereka mulai terulang. Suatu sore saat Sony menghampirinya sambil bertanya, ini ada buku hadis gak yang dibahas Ustaz tadi pagi? Oh, ada tuh, di rak pojok, jawab Gendis, menunjuk dengan tangan ragu. Sony menunduk sopan lalu berkata, kamu rajin sekali sih. Semoga Allah memberkahi ilmumu ya. Gendis menunduk, pipinya memanas. Ia pun cepat-cepat kembali membuka kitab di tangannya. Beberapa hari kemudian, sebuah kertas kecil terselip di buku yang ia pinjam. Tulisan tangan yang rapi berbunyi saat itu. Aku suka cara kamu membaca, jelas dan juga tenang. Gendis terdiam lama menatap kertas itu, lalu melipatnya dan menyimpannya di saku jilbab. Ada perasaan hangat bercampur takut.
Ia tahu aturan pesantren melarang santri putra dan putri untuk berinteraksi bebas, apalagi sampai menjalin hubungan. Meski begitu, pertemuan kecil tetap terjadi, kadang di koridor masjid, kadang juga di perpustakaan. Sony mulai bercerita tentang mimpinya, yaitu ingin melanjutkan belajar agama ke Jawa Timur, ingin membangun pesantren, dan Gendis hanya mendengarkan. Jarang sekali ia membalasnya dengan panjang. Namun di balik wajahnya yang tenang, hatinya berdegup cepat setiap kali Sony menatapnya. Di asrama, Bunga mulai curiga suatu malam. Ia melihat Gendis duduk sendiri sambil tersenyum kecil. "Dis, kamu kenapa sih?" "Oh, enggak nih Bung. Aku cuma kepikiran pelajaran tadi," jawab Gendis, menutup wajahnya dengan kitab. Pesantren tetap hidup dengan rutinitas, tapi Gendis merasakan ada yang berubah dalam dirinya. Saat ia mencuci pakaian teman yang sakit, atau ikut gotong royong membersihkan halaman, pikirannya sesekali melayang ke Sony. Malam-malam saat teman-teman lain terlelap, ia berdoa lebih lama, agar hatinya tetap lurus, agar langkahnya tidak menyimpang. Suatu sore yang tenang, Sony menunggu di belakang perpustakaan. Ketika Gendis lewat, ia memanggilnya dengan pelan. "Gendis, sini, sebentar aja." Gadis itu berhenti menoleh lalu melangkah hati-hati mendekat. Mereka duduk di bangku kayu yang agak lapuk. Jarak tetap terjaga, suara ditahan rendah. "Aku kagum sama ketaatanmu." "Iya kak, kita harus tetap hati-hati ya kak. Soalnya aturan pesantren kan jelas." "Iya, aku tahu. Tapi aku juga ingin kamu tahu. Menurutku, kamu adalah cahaya di sini yang membuatku menjadi tenang." Ucapan itu membuat pipi Gendis menjadi panas. Ia tidak bisa membalas selain dengan senyum singkat, dan tak lama kemudian ia bangkit dan pamit kembali ke asrama. Di perjalanan pulang, langit mulai gelap, lampu jalan belum dinyalakan. Gendis menapaki jalan setapak di samping sawah. Angin malam berembus dingin, ia merasa seperti ada langkah lain yang mengikuti. Meski ketika menoleh hanya ada hamparan sawah dengan beberapa pohon pisang di ujung, ia mempercepat langkah hingga sampai ke asrama. Bunga sudah menunggu di pintu kamar saat itu. "Kamu kok telat sih? Dari mana, Dis?" "Aku dari perpustakaan, Bunga," jawab Gendis cepat. Ia masuk meletakkan kitab lalu rebah di kasur. Malam itu ia susah tidur, ingatannya kembali pada senyum Sony di bangku kayu, pada kertas kecil yang masih tersimpan rapi di dalam kitab. Di luar, suara jangkrik bersaut-sautan, pesantren terlihat damai. Tapi dalam hati Gendis ada getar halus yang ia sendiri tidak bisa dijelaskan. Pada keesokan harinya, suasana perpustakaan kini kembali mempertemukan mereka. Rak-rak kayu berdebu menyimpan kitab-kitab tua, dan di antara santri yang lalu lalang, Sony muncul dengan alasan mencari buku hadis. Gendis, kamu sudah baca kitab tafsir yang Ustadz sebut semalam?" tanyanya. "Sudah sedikit kak," jawab Gendis, tapi sorot matanya tidak bisa menutupi rasa senang. Mereka berdiri cukup jauh dari santri lain, tapi percakapan mengalir begitu saja. Sony menyelipkan sari kertas ke dalam buku yang dipegang Gendis, cepat dan hati-hati. Saat dibuka malam itu tertulis saat itu, "Sebuah cinta." Gendis membaca berulang kali kata-kata itu yang membuat dadanya bergetar. Ia merasa malu tapi sekaligus percaya. Baginya menyebut nama Allah adalah bukti keseriusan. "Mas Sony jadi benar suka sama aku. Dia juga bahkan menyebut nama Allah. Artinya dia serius." Hari-hari berikutnya pesan-pesan kecil itu terus datang. Ada yang diselipkan di rak perpustakaan, ada juga yang dititipkan lewat teman dengan alasan meminjam buku. Isinya penuh janji. "Gendis, setelah lulus, aku akan melamarmu secara halal. Nanti kamu akan jadi istriku."
Di sela aktivitas mengaji dan membersihkan halaman pesantren, pikiran Gendis sekarang selalu kembali ke tulisan ketutulan itu. Saat membantu di dapur pun ia sering tanpa sadar tersenyum sendiri. Bunga memperhatikannya saat itu, melihat Gendis yang sekarang mulai aneh. "Dis, kenapa kamu sering bengong sih akhir-akhir ini?" "Enggak kok, aku enggak apa-apa. Ya, aku cuma capek aja sih. Itu sebabnya aku berusaha tersenyum biar terhibur," jawab Gendis, menunduk agar ia tidak ketahuan karena ia sedang beralasan. Kini Sony pun semakin pandai mencari waktu. Suatu malam selepas maghrib, ia mengajak Gendis bertemu di belakang masjid. Tempat itu agak gelap, hanya diterangi lampu kecil di sisi bangunan. Suara santri lain masih terdengar di kejauhan, tetapi mereka memilih duduk di bangku semen yang jarang dipakai. "Dis, aku serius sama kamu," bisik Sony sambil menatap tajam. Saat itu ia pun sudah berani mengulurkan tangan, bahkan menyentuh jari Gendis dengan hati-hati. "Aku sumpah, demi Allah, niatku baik, Gendis." Gendis menarik nafas panjang, menahan rasa canggung, tapi dalam hati ia merasa aman. Ucapan itu terdengar tulus, ia hanya mengangguk dengan pelan. Pertemuan seperti itu kemudian terjadi lebih sering. Tidak pernah lama, selalu berpindah tempat agar tidak mudah terlihat. Sony tetap berhati-hati tapi makin berani menunjukkan perasaannya. Sesekali ia menggenggam tangan Gendis atau sekadar berdiri dekat sambil berbisik. "Ini ujian iman kita, Mas." Malam-malam di asrama jadi penuh kegelisahan. Gendis sering terbangun, duduk termenung, lalu membayangkan masa depannya. Ia percaya suatu hari keluarganya akan bangga jika ia menikah dengan santri cerdas seperti Sony. Bahkan dalam doanya ia juga menyebut nama Sony dengan penuh harap. Sementara singkatnya saat di perpustakaan, kini mereka semakin sering berdiskusi. Sony bercerita tentang keluarganya di desa sebelah, tentang mimpinya menjadi ustadz dan membangun pesantren sendiri. "Kamu cocok sekali jadi pendampingku, Dis. Aku juga tidak bisa membayangkan ya, orang lain selain kamu," ucapnya pada suatu pertemuan. Kata-kata itu menancap dalam hati Gendis. Ia percaya ini bukan sekedar perasaan remaja. Namun saat itu ada momen-momen kecil yang membuat Gendis ragu. Seperti ketika Sony ingin memeluknya singkat saat bertemu di lorong sepi. Hatinya berdegup kencang, tangannya bergetar hebat, tapi ia tidak menolak. Sony pun cepat menenangkan saat itu. "Sudah, kita kan saling-saling suka. Jangan takut. Allah tahu niat kita baik. Lagian kan kita juga akan menikah." Gendis yang masih polos itu hanya menuruti semua yang keinginan dari Sony. "Iya, Mas." Ketika di tengah sawah sekitar pesantren, angin malam bertiup membawa suara-suara samar. Kadang Gendis merasa seperti ada yang memperhatikan saat ia berjalan pulang dari aula. Sekali waktu ia menoleh dan melihat bayangan hitam yang berdiri kaku di samping pohon. Tubuhnya setinggi orang dewasa tapi tidak bergerak. Gendis membeku sejenak lalu menunduk dan mempercepat langkah. Saat tiba di asrama, ia mencoba menenangkan diri dan tidak menceritakan pada siapapun. Meski ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, rasa percaya pada Sony lebih kuat. Ia terus membaca pesan-pesan manis itu, menyimpannya di balik kitab dan juga jilbab. Kata-kata Sony seolah menghapus segala ragu yang ada di dalam hati Gendis. "Kamu jangan khawatir, Yandis. Aku janji, aku akan buktikan semua janji ini. Kamu akan jadi istriku. Percayalah." Malam hari itu Gendis berbaring sambil menatap atap kamar. Di luar suara angin berembus melalui celah jendela. Ia memejamkan mata, tersenyum kecil, dan membiarkan dirinya percaya sepenuhnya pada janji manis itu.
Seiring berjalannya waktu, kini hubungan mereka semakin dekat. Meskipun mereka berada di dalam pesantren yang cukup ketat aturannya. Bahkan pertemuan mereka saat itu sudah diatur dengan jelas oleh Sony. Sony pandai memilih waktu selepas maghrib ketika para santri lain kembali ke kamar, atau saat setelah belajar ketika perpustakaan mulai sepi. Di pinggir sawah dekat pesantren Kebulen, mereka menemukan sudut yang jarang dilalui orang. Pematang memanjang, air parit mengalir tenang, dan lampu-lampu rumah penduduk tampak jauh. Sony berdiri berhadapan-hadapan dengan Gendis. Suaranya rendah dan juga terukur. Gendis, kita kan udah hampir setahunan dekat. Aku mau buktikan kalau aku cinta sama kamu temenan. Serius. Katanya suatu malam. Tangannya saat itu menyentuh punggung tangan Gendis. Sentuhan itu bertahan lebih lama dari sebelumnya. Gendis menelan ludah saat itu. Mas, kita harus hati-hati mas. Ucapnya masih menunduk malu-malu. Aku bersumpah Gendis, demi Allah, aku serius sama kamu. Setelah lulus, aku janji kok lamar kamu. Udah, kamu jangan ragu. Lanjutnya, kata-kata itu meluncur fasih seolah hafal di luar kepala. Malam berikutnya mereka kembali ke tempat yang sama. Langit bersih, udara dingin menggaruk kulit, dan nafas mereka tampak tipis. Sony merapatkan jarak saat itu. Ini untuk kita berdua, bisiknya. Gendis ragu, jemarinya kaku. Tapi ketika Sony mengulang sumpah dengan menyebut nama Allah, akhirnya pertahanan Gendis runtuh saat itu. Mereka bergerak tanpa banyak kata, menyeberang batas yang selama ini dijaga. Tidak ada teriakan, tidak ada paksakan yang jelas. Hanya campuran takut yang yakin, yang sulit untuk dipisahkan. Setelah mereka melakukan hubungan badan, mereka duduk lama tanpa bicara. Gendis menutup wajah dengan kedua telapak tangan, dadanya terasa berat. Mas, kita kenapa ngelakuin ini sih mas? Sudah, kamu tenang aja Gendis. Aku akan tanggung jawab kalau kamu hamil, kata Sony, pelan namun mantap. Malam-malam berikutnya Gendis berusaha mengembalikan ritme hidupnya. Ia tetap ikut sholat, tetap membuka kitab, tetap membantu dapur. Namun setiap selesai wudhu, ia memeriksa bayangan dirinya di kaca kecil, berharap rasa bersalah itu bisa menipis. Kini ia pun makin sering menjamkan mata lebih lama saat sujud, menahan isak singkat yang hanya ia dengar sendiri. Ia benar-benar merasakan kesalahan dan sangat rugi dengan dirinya. Kenapa aku ngelakuin itu sih? Kenapa aku bodoh sekali? Beberapa minggu berjalan, perubahan tubuhnya datang perlahan. Bahkan ia sekarang pusing saat bangun, mual yang tak jelas sebab dan nafsu makan yang naik turun. Gendis menghitung tanggal-tanggal di kepalanya, lalu berhenti di satu kesimpulan yang membuat lututnya lemas. Ia ternyata benar-benar positif hamil. Perutnya belum tampak jelas, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang menuntut pengakuan. Ia menunggu Sony di perpustakaan, tempat ia mengenal dulu saat masa PDKT. Ketika lelaki itu datang, Gendis menarik nafas, menahannya dengan gemetar. Mas, Aku sepertinya hamil, katanya nyaris tanpa suara. Sony menatapnya, ada jeda singkat sebelum ia menjawab. Apa? Kamu hamil? Yaudah, kamu tenang saja. Aku akan tanggung jawab. Gendis ingin menangis lega, namun setelah pernyataan itu, percakapan berakhir kering. Sony menyambar buku hadis berpamitan dan lalu ia segera pergi. Hari-hari setelahnya janji itu seperti kalimat yang ditulis di udara, ada tapi tidak bisa dipegang. Pesan yang dulu dibahas dan dibalas cepat mulai tertunda, kadang tidak dibalas sama sekali. Telepon tak diangkat dan saat bertemu di lorong, Sony hanya berkata singkat. Udah ya, kamu jangan ganggu aku dulu. Aku sekarang lagi sibuk, Dis. Nanti aku urus kok.
Ada kata urus yang terdengar seperti tugas bukan komitmen. Gendis pun memaksa dirinya percaya meski rasa takut mulai merambat dengan pelan. Di asrama ia mulai memakai baju lebih longgar. Bunga memperhatikan perubahan dari sahabatnya. Dis, kamu kenapa sih? Kok wajahmu sekarang tambah pucat? Tanya Bunga pada suatu malam. Aku sakit perut, Bung. Jawab Gendis. Ia membalik badan pura-pura tidur. Seiring berjalannya waktu, kini bisik-bisik pun mulai terdengar. Tidak ada yang menuduh langsung, tapi tatapan para santri lain terasa tajam. Setiap kali Gendis terlambat ke aula, ia berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Tapi air mata sering datang sendiri, terutama ketika lampu kamar dimatikan dan semua orang terdiam. Dalam sujud panjang, ia selalu menyebut nama Sony, memohon agar lelaki itu kembali menemuinya dan menepati janji agar ia bertanggung jawab untuk anak yang ada di kandungannya. Kini Sony semakin jarang muncul. Dari teman-temannya, Gendis mendengar kabar bahwa Sony sibuk mempersiapkan kelulusan. Ia selalu mencoba menunggu di perpustakaan lagi. Namun Sony hanya melambaikan tangan dari kejauhan dengan wajah yang terburu-buru. Dis, maaf ya, aku ada urusan, katanya sambil berlalu. Waktu berjalan, perut Gendis mulai terasa berat di pagi hari. Ia belajar berjalan sedikit menunduk, memilih tempat duduk paling pinggir saat mengaji, dan menghindari gerakan yang mengundang perhatian. Bahkan ketika membersihkan aula, ia lebih sering berdiri di dekat jendela untuk mengambil nafas panjang. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang tahu pasti. Ia sendiri yang menghitung hari dan juga menyusun doa. Singkatnya, suatu sore saat ia menunggu Sony di belakang masjid, langkah-langkah santri masih terdengar di sisi lain bangunan. Gendis memeluk kitab di dada menahan gemetar. Sony datang paling akhir menatap sekeliling, lalu berdiri tegak di depannya. Mas, kita harus nikah sekarang ya mas, sebelum semuanya ketahuan. Aku gak mau ya mas, aku gak mau kita malu, paksa Gendis. Namun Sony menghela nafas. Kenapa sih lo? Udah deh, jangan buru-buru dulu Gendis. Kalau gerak sekarang, justru malah ketahuan. Lagian, aku juga lagi banyak hal yang harus diurus. Gendis menatapnya dengan lekat. Aku tidak punya waktu banyak, mas. Sudah, pulang dulu. Nanti aku cari jalan, ucap Sony kali ini datar dengan sedikit marah. Mas Sony, aku... Jangan kirim pesan dulu. Kita bicara lagi kapan-kapan. Potongnya menatap ke arah halaman masjid. Sony berbalik sebelum Gendis sempat menahan. Lelaki itu menghilang di antara kerumunan santri yang keluar masuk aula. Gendis berdiri mematung, udara malam terasa dingin. Bukan karena angin, melainkan karena kata-kata yang kosong. Sejak pertemuan itu, Sony tidak lagi muncul di waktu-waktu biasa. Pesan-pesan yang ia kirimkan melalui kertas kecil kini jarang datang. Dia di mana? Apa dia nggak mikirkan aku ya? Dia enak jadi lelaki. Aku yang membawa bayi ini kemana-mana. Hari-hari berikutnya, Gendis bertahan dengan ritme yang terpaksa. Ia tetap datang ke masjid berkubah hijau, berdiri di shaf lalu menundukkan kepala. Saat salam, air mata sering menetes, cepat ia seka sebelum ada yang melihat. Sementara di luar, sawah kebulen tampak tenang, pematang tetap memanjang seperti garis yang tidak peduli. Gendis melintas perlahan, satu tangan menahan perut yang mulai meninggi. Satu tangan lagi menggenggam kitab yang kini terasa berat. Pada malam hari itu di kamar, Bunga tidur lebih awal. Gendis duduk di tepi ranjang menatap jendela yang tertutup tirai. Ia mengambil wudhu, membentangkan sajadah, dan berdoa tanpa suara. Tidak ada balasan dari ponselnya, tidak ada ketukan di pintu, tidak ada kertas kecil yang diselipkan di buku. Hanya nafasnya sendiri yang ia dengar. Kenapa sekarang Mas Sony berubah?
Aku benar-benar pusing. Aku... Gumam Gendis saat itu, ia hampir putus asa. Di sisi lain, di halaman pesantren, lampu-lampu redup kini tetap menyala sampai larut. Gendis kembali berbaring memeluk bantal dan menatap langit-langit kamar. Ia menunggu sampai matanya perih, tapi tidur tidak datang. Yang tinggal hanya rasa dingin yang merayap dari ujung kaki, dan kesadaran bahwa untuk saat ini ia benar-benar sendirian menghadapi semuanya. Seiring berjalannya waktu saat itu, kini kesendiriannya tidak berkurang saat pagi datang. Gendis bangun paling awal membawa perlengkapan mandi ke bilik bersama. Air dari keran menetes pelan, ia memilih sudut paling ujung, menunduk. Gerakannya pelan karena perutnya sudah mulai berat. Tiba-tiba saat itu Bunga masuk belakangan membawa handuk di bahu. Dan saat Gendis hendak mengenakan baju, kainnya tersingkap sedikit. Bunga menatap dengan kaget dan suaranya tercekat. "Gendis, kamu hamil ya?" bisiknya. Gendis memejamkan mata menahan nafas. "Bunga, tolong Bunga, jangan bilang siapa-siapa," ucapnya dengan pelan. Suaranya bergetar. Bunga diam sejenak, lalu menutup mulut dengan telapak tangan. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Dalam perjalanan kembali ke kamar, dua santri yang berpapasan saling pandang. Siangnya, bisik-bisik sudah beredar di aula. Ada yang menoleh ketika Gendis lewat, ada juga yang sengaja memperlambat langkah, lalu berbisik pada temannya kata-kata. "Kok dia bisa sih? Ih, memalukan," terdengar jelas. Menjelang zuhur, seorang santri menyampaikan pesan saat itu. Pak Amir memanggilnya ke ruang guru. Gendis mengangguk, menunduk, menegakkan punggung dan melangkah. Di ruangan itu hanya ada sebuah meja, dua kursi dan juga lemari. Pak Amir duduk dengan wajah kaku. "Gendis, kamu tahu kenapa dipanggil?" katanya tanpa basa-basi. Saya ingin menjelaskan, Pak." "Sudah, tidak perlu berputar-putar. Kamu sudah melanggar aturan besar." "Siapa laki-lakinya?" suara Pak Amir dengan tegas. "Laki-lakinya Sony, Pak. Dia janji akan tanggung jawab." "Baiklah, mulai hari ini kamu harus keluar. Kita tidak bisa menunggu, karena ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat berat, Gendis. Kamu udah memalukan pesantren kita. Kalau berita ini sampai menyebar, bisa-bisa habis nama baiknya." Gendis mencoba menahan air mata saat itu. "Pak, saya mohon beri waktu, Pak. Saya tidak punya tempat. Saya udah dari kecil di sini, Pak." "Tidak, Gendis. Keputusan sudah dibuat. Silakan bereskan barang-barang kamu." Gendis keluar dengan langkah goyah di koridor. Beberapa santri menepi memberi jalan tanpa menatap wajahnya. Bunga berdiri di ujung lorong. Mereka saling menatap sebentar. Bunga ingin berkata sesuatu tapi menahan. Tidak ada tangan yang terulur membantu ketika Gendis memasukkan baju dan juga semua alat tulis dan buku ke dalam tasnya. Semua dilakukan cepat dalam hening. Di gerbang pesantren saat itu, Gendis berhenti sebentar menarik nafas. Angin dari sawah masuk membuat kerudungnya bergeser. Ia melangkah di pematang yang memanjang ke arah jalan desa. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang mengikuti. Hanya bunyi daun pisang yang bergesek dengan samar. Dasar bodoh, aku udah bodoh. Rumah orang tuanya berada di ujung desa. Ketika ia mengetuk pintu, ibunya yang membuka. Wajah ibunya berubah pucat ketika melihat perut Gendis yang sudah hamil besar. "Ya Allah, Nak, masuk, Nak." Tak lama ayahnya muncul dari ruang tengah. "Dasar perempuan bikin malu keluarga aja kamu. Apa yang kamu lakukan di sana? Ayah dan ibumu itu masukkan kamu ke pesantren biar jadi wanita yang benar, bukan malah hamil seperti ini."
Maaf ya, aku salah. Aku tidak sendiri ya, dia janji. Diam, jangan sebut siapa-siapa. Ini aib. Ibunya duduk memegang dahi saat itu dengan terisak. Sejak hari itulah Gendis dikurung di kamar. Jendelanya tertutup, ia makan seadanya. Jika hendak ke kamar mandi, ibunya mengawasi dari jauh. Suara anak-anak lewat di depan rumah membuatnya menegang. Beberapa tetangga sengaja melambatkan langkah, menoleh ke arah pintu. Dan pada sore hari itu, dua ibu-ibu berhenti di pagar, berbicara setengah berbisik. Itu kan anaknya Pak. Kata salah satu, suaranya mengecil, lalu tertawa pendek. Gendis menarik selimut sampai ke leher, menahan gemetar. Malam datang dengan panjang, ia mengeluarkan ponsel dari bawah bantal, mencari nama Sony, lalu menekan panggilan. Nada sambung tidak terdengar, layar menunjukkan nomor tidak aktif. Ia pun mencoba lagi, masih sama. Gendis mengirim pesan singkat dan juga jelas. Son, ayo diangkat. Aku butuh bicara. Tolong temui aku, Sony. Aku ingin kamu bertanggung jawab. Namun tidak ada tanda-tanda terkirim. Keesokan harinya ia mencari kabar lewat teman lamanya di pesantren. Balasan datang siang hari. Sony sibuk persiapan lulus. Katanya ada rencana lamaran juga. Gendis membaca pesan itu dengan pelan. Lamaran? Katanya calonnya anak orang berada dari luar desa. Gendis duduk di lantai kamar menatap dinding kosong. Tangan kirinya memegang perut, tangan kanan menggenggam ponsel yang tidak memberi jawaban. Ia menutup wajah, nafasnya pendek-pendek. Di ruang depan, suara kursi digeser dan langkah ayahnya bolak-balik terdengar. Ibunya tidak masuk, pintu tetap tertutup. Ketika menjelang malam, Gendis mengambil wudhu, ia membentangkan sajadah, berdoa tanpa suara, meminta pintu yang dahulu dijanjikan terbuka, walau hanya sedikit. Lalu ia duduk lama, punggung menempel di tepi ranjang. Matanya menatap lantai, ponsel tetap diam di luar. Suara orang lewat kembali terdengar, semakin pelan sampai hilang. Kenapa Sony begitu jahat ya? Tak kusangka. Sejak menyadari bahwa yang ia pegang sudah lepas dari tangan, kini Gendis menjalani hari-harinya dengan langkah pendek dan hati yang kosong. Saat itu, ia mencoba semua cara yang masih tersisa, mengirim pesan singkat ke teman lama di pesantren dan menanyakan semua alamat, jadwal, kesempatan bertemu. Namun jawaban datang terpatah-patah, seolah orang takut akan terlibat. Sony-nya lagi sibuk. Sony juga udah jarang ke perpustakaan. Lalu satu pesan yang membuat telapak tangan Gendis basah oleh keringat. Tapi kayaknya dia juga sudah nikah deh. Keluarganya datang. Acaranya kecil, tapi katanya ya itu dari orang kaya. Di rumah suasana tidak banyak berubah saat itu. Ayahnya jarang bicara. Jika bertatap muka, tatapannya tajam lalu menghindar. Ibunya sering menutup wajah dengan kerudung, duduk lama di kursi tanpa suara. Dan saat Gendis masuk dapur untuk menanak nasi, ibunya berdiri dan pindah ke ruang depan. Tidak ada bentakan, tapi jarak terasa nyata. Makan siang disiapkan seadanya, piring diletakkan di depan pintu dapur. Gendis makan sendiri saat itu, lalu menaruh piring kembali di lantai. Kenapa cobaanku begitu berat ya? Kini pada malam hari itu, Gendis, ia keluar dengan kerudung dan jaket tipis. Ia mengambil ponsel lalu mengembalikannya ke atas bantal. Ia menatapnya sebentar, kemudian mematikan lampu kamar. Ia keluar pelan-pelan. Pintu dibuka perlahan agar tidak berbunyi. Lorong rumah gelap tipis oleh bayang benda-benda. Namun Gendis sudah hafal letaknya. Ia melewati ruang depan yang sepi, membuka kunci depan dan melangkah keluar. Hujan belum mereda, jalan tanah licin. Gendis berjalan menyusuri tepi pematang.
menunduk agar air tidak langsung ke wajah. Lampu rumah-rumah tampak jauh, sebagian sudah padam. Ia melewati deret pohon yang daunnya meneteskan air tanpa berhenti. Udara menusuk kulit, nafasnya berat, tapi ia terus melangkah. Ketika sungai kecil di dekat hutan mengalir deras, airnya kecoklatan. "Duh, maafkan aku ya, Bu. Aku harus pergi, Bu," ucapnya. Ia menatap ke seberang memastikan tidak ada orang lain. Saat itu, ia benar-benar menuruni tepian yang licin. Satu langkah demi satu langkah. Ia benar-benar sudah frustasi dengan hidupnya. Ditambah, Sony yang tidak mau bertanggung jawab malah lebih memilih dengan wanita dari orang kaya. Malam hari itu, air segera menyentuh rok dinginnya. Dingin menempel pada kulit, Gendis menarik nafas panjang untuk terakhir kali. Ia memejamkan mata, memeluk perutnya, dan membiarkan tubuhnya jatuh ke dalam arus deras sungai itu. Suara air menelan seluruh bunyi, tidak ada teriakan, hanya percikan yang cepat menghilang. Malam hari itu menjadi saksi bahwa Gendis mati dalam keadaan bunuh diri. Keesokan paginya ia ditemukan oleh orang yang sedang lewat menuju ladang. Tubuh Gendis tersangkut pada ranting, pucat, matanya terbuka menatap kosong. Di sampingnya, janin tak ternyawa terbawa arus pendek, lalu berhenti tidak jauh. Orang-orang berdatangan, sebagian menutup mulut, sebagian lagi berbicara cepat. Kabar pun menyebar lebih cepat daripada doa. Nama Gendis kembali disebut bukan sebagai santriwati yang dulu rajin, melainkan sebagai perempuan yang dihina. Mereka menunjuk-nunjuk menyusun cerita versi masing-masingnya, lalu pulang dengan langkah yang enteng. Rumah orang tuanya sepi, pintu tetap tertutup. Hujan menyisakan genangan di pematang. Tidak ada yang bertanya apa yang dibutuhkan keluarga itu. Tidak ada yang memanggil nama Gendis dengan hormat. Hanya arus sungai yang terus berjalan tanpa menoleh. Pada waktu itu, setelah pemakaman sederhana, nama Gendis kembali diucap orang. Tapi bukan dengan hormat. Sementara di pesantren Kebulen, suasana yang biasa tentang dan juga tenang berubah tanpa perlu pengumuman. Malam-malam jendela aula diketuk pelan 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Santri yang kebetulan lewat menahan nafas, menatap kaca yang berembun, namun tidak berani membuka. Di lorong asrama putri terdengar bunyi langkah berat yang menyeret air, pelan dan juga teratur. Tadi bunyi apa ya? Kok gak ada siapa-siapa sih? Itu bikin merinding deh. Orang-orang yang dulu menghina kini mulai gelisah. Seorang santri yang pernah tertawa di pagar rumah Gendis mengaku pernah didatangi perempuan berwajah pucat di ambang pintunya. Sementara Pak Amir bertahan paling lama, ia menutup semua jendela sebelum Isya, mematikan lampu satu persatu. Dan pada malam ketiga, ketukan di jendela ruang guru datang lebih keras. Ketika ia menoleh, sosok berdiri di luar kaca. Jilbab menempel pada pipi, lehernya memar, mata menghitam penuh amarah. "Kau mengusirku tanpa mendengar. Sejak malam itu." Pak Amir saat itu terus diganggu oleh sosok dari arwah Gendis. Ia benar-benar menuntut balas orang-orang yang dulu telah tidak bersikap adil kepadanya. Di rumah orang tua Gendis, ibunya duduk lama di depan foto kecil anaknya. Ia memegangnya tanpa suara, ayahnya jarang keluar. Kadang ada orang datang membawa makanan, meletakkan di teras tanpa mengetuk. Tidak ada gosip lagi di depan pagar. Dan rumah itu sepi, menelan tangis yang tidak diucapkan. Sony menjadi pusat semua cerita pada saat itu. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, ia bahkan mendengar tangis bayi dari sudut kamar. Padahal istrinya sedang tidur di sisi lain, suara itu dekat, seperti di bawah bantal. Ketika ia menoleh, tampak perempuan duduk santai. Menghadap ke tembok, baunya berguncang, rambutnya basah. Jilbab menempel, punggungnya gemetar seperti menahan dingin. Kamu siapa? Rasakan sakitku." Siang hari itu, Sony mencoba minta doa pada seorang ustadz kenalan. Namun,
Ketika ia keluar kamar, pintu menutup sendiri. Sony pun memanggil, tapi suaranya ditelan lenyap, mendadak yang membuat telinga menjadi berdenging. Pada malam terakhir, listrik padam beberapa menit. Saat lampu kembali menyala, Gendis sudah berdiri di ujung tempat tidur. Arwahnya menuding ke dada Sony. Kau janji, kau akan bertanggung jawab padaku dan juga anak kita. Sony mundur hingga punggungnya menempel pada lemari. Gendis, maafkan aku Gendis. Maafkan aku. Aku minta maaf, ampun. Gendis semakin mendekat. Saat itu, tangan kirinya merekrah baju Sony. Dingin dan berat, lalu ia menariknya ke arah sudut kamar. Istri Sony berlari dari dapur ketika mendengar benda jatuh. Di kamar, ternyata hanya bantal yang terlempar ke lantai, dan lemari sedikit terbuka. Sony tidak ada pencarian dilakukan keesokan hari. Tidak ditemukan jejak, tidak ada tanda kemana ia pergi. Orang menyimpulkan dengan cara masing-masing. Rumah itu kemudian dikosongkan setelah teror mengerikan dari arwah Gendis. Sementara pesantren Kebulen ditutup sementara, santri dipulangkan bertahap, hanya beberapa orang desa yang sekali lewat. Saat itu, pengurus baru memasang gembok di pintu utama masjid siapa tepi sisa, dan tidak ada yang protes. Bunga datang terakhir kali sebelum benar-benar pindah ke pesantren lain. Ia berdiri di depan gerbang menunduk lama. Gendis, maaf ya. Maafkan aku tidak bisa menjaga kamu. Saat itu, tidak ada jawaban, hanya angin sore yang menurunkan daun pisang di kejauhan. Bunga pulang tanpa menoleh lagi. Sementara, kini berita hilangnya Sony dan arwah Gendis sudah lenyap begitu saja. Dan cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisahnya sampai habis. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.